Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu dalam dan hidupku di dalam Yesus. Kau sangat ku cinta Samaria, Yesus Tuhan, haleluya. Kami menyembah Kau, kami datang padamu Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang padamu Yesus, menyembah Engkau Yesus, haleluya, haleluya, Yesus. Kami datang untuk bersyukur padamu, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dan bersuka karena-Mu, Yesus, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu dan hidupku di dalam Yesus. Kau sangat ku cinta, Yesus. Kau sangat ku cinta, Yesus. Kau sangat ku cinta. Haleluya Yesus Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, Tuhan Yesus pencipta kami. Saat ini ya Bapa, di sore hari ini yang berbahagia ini ya Bapa, kami datang untuk bersyukur kepadamu. Kami akan menyanyikan lagu, memuji nama-Mu dan menyembah nama-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, hadirlah di tempat ini ya Bapa. Berkatilah setiap kami yang rindu akan Engkau pada saat ini. Karena firman-Mu ya Bapa adalah air dari kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah sore hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak-Mu yang merindukan Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Karena berkat anak Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah kita. Gantilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Merendahkan dan meninggikan. Hari awal. Begitu besar kasih Allah bagi kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana.
cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah mustahil bagi orang. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Merendahkan dan mengikuti anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman yang mustahil bagi orang berbahaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman yang mustahil bagi orang berkata, yang mustahil bagi orang yang mustahil bagi orang. Haleluya, begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Kita telah memujikan Tuhan dengan pujian dan rasa syukur kita. Oleh karena itu, baiklah pada saat ini mari kita bersama-sama membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Musim berlalu dan engkau selalu di hadapanku, kasih dan setia tak pernah lain semusim berlalu di hadapanku, kasih dan setiamu tak pernah lain. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Musim berlalu, dari samudra,
terbatas kasih-Mu. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakra-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, Yesus. Sembah Dia, haleluya. Dia Maha kami bersyukur. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Hidayah kami serahkan pada Haleluya, Yesus Tuhan kita. Tak terbatas kasih-Mu Bapa yang selalu menyertai kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Terus Tuhan Yesus bawa kami ke tempat yang lebih tinggi, lebih mendekat padamu ya Tuhan Yesus, mengerti kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kami saat ini
dalam ibadah malam ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluarga Pak Dudi dalam pelayanannya, dan kasih-Mu menyertai Ibu Nita, demikian juga Alicia yang saat ini melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kelimpahan kasih karunia, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat kami masing-masing. Ada sukacita dan damai sejahtera itu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang boleh kami sampaikan, apa yang boleh kami sampaikan ya Tuhan, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, menguasai hati dan pikiran kami, berperilaku yang benar dalam ketetapan firman Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus, segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan, yang mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan Tuhan di dalam nama Yesus, berperkara dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang mendengarkan firman Tuhan, saya sama-sama katakan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Bagaimana suaranya jelas? Yang mendengar suara saya berikan jempolnya. Ya, ada yang sinyalnya terputus-putus karena koneksi. Baik, kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita terus berlatih. Ya, bagaimana Pak Sarjono? Ada yang mau disampaikan? Tentang apa, Mas? Tidak ada, Mas. Ya. Tidak ada. Oke, ya. Silakan ditutup. Ya. Boleh ditutup. Ya. Mari kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ini yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Itu dari renungan kita hari ini. Malaikat pun terlibat. Haleluya. Itu luar biasanya ketika kuasa Tuhan yang sedang bekerja tidak bisa terbendung oleh kekuatan apapun itu. Ya, rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari Mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ, sementara imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi betapa seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kami masukkan ke dalam, yang kamu masukkan ke dalam penjara, ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Haleluya. Saudara, semuanya kalau tadi judulnya malaikat pun terlibat dalam bagaimana kuasa Tuhan yang sedang bekerja
Kalau pada waktu itu yang terjadi pada rasul-rasul yang begitu rupa, kuasa Tuhan yang diterima tidak membuat mereka takut dan khawatir. Mereka tidak pernah gentar dengan apa yang sedang dihadapinya. Meskipun situasinya sangat sulit, hidupnya selalu berserah kepada Tuhan. Hari ini mungkin kita dapat kesempatan masa pandemi yang mungkin masih dengan level 1, bahkan sekarang sudah meningkat mungkin ya. Dan dengan keadaan seperti ini pun kita merasa leluasa. Tapi jangan lengah, saudara. Kita terus mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Jadi kalau hari ini agak longgar lah kegiatan kita, sampai ibadah pun juga mengalami hal yang demikian. Karena mari kita perhatikan kembali tentang kuasa Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi setiap rasul-rasul. Dan kuasa itu sama kuasa yang dipercayakan Tuhan pada orang-orang yang percaya. Masalahnya kuasa itu bisa dinyatakan atau tidak. Itu respon dari iman kita. Saudara memiliki iman, dan saat ini saudara bisa bergerak, dan apa yang saudara kerjakan, semuanya untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan menghendaki. Apapun tindakan saudara, apapun tindakan kita semuanya sebagai orang yang percaya, bagaimana kalau kita mau menyatakan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita, itu harus dipraktekkan, itu harus dilakukan. Jadi kuasa Tuhan yang kita terima itu tidak didiamkan. Kalau didiamkan, tidak akan tampak pergerakannya. Yang namanya kuasa itu harus bergerak, yang namanya kuasa itu harus dinyatakan. Jadi kalau kuasa itu tidak dinyatakan, tidak kita praktekkan, maka kuasa itu akan menjadi suatu barang yang terdiam begitu saja, yang seolah ketika kita menerimanya kita nggak bisa melakukan apa-apa, kita nggak bisa mengerjakan apa-apa, kita nggak tanpa ada kemauan, ada kerinduan untuk melakukan. Jadi kuasa itu bekerja, itu menuntut kita sebagai orang yang percaya untuk bergerak melakukan, tidak menunggu, tapi kita harus melangkah. Kalau kita menunggu, kita akan menemukan kesulitan. Apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita mau beranjak, kita mau melangkah di situ, maka kuasa itu sendiri yang bekerja, yang menuntun kita. Kuasa itu dengan kekuatannya, dengan kekuatan Tuhan, itu akan membawa kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita diam, ya kuasa itu tidak bekerja, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita mau melangkah, mau bergerak, mau dikuasai oleh Tuhan, oleh kuasa kudus itu, maka kuasa itu pun akan bekerja. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Saat ini ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, kuasa yang sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasa Tuhan itu sama. Yang menyatakan mujizat, yang menyatakan tanda-tanda heran, saudara, itu yang harus kita alami sampai saat ini. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan saat ini, kalau kita mau menyatakan Tuhan, kuasa Tuhan itu pasti bekerja. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini kita belajar untuk mempraktekkan apa yang saat ini kita alami, apa yang saat ini kita terima. Haleluya. Apa yang saat ini kita terima, yaitu kuasa. Kuasa sebagai orang yang percaya. Kuasa itulah yang harus kita nyatakan. Kuasa itu harus dinyatakan. Amin. Kuasa itu supaya bekerja secara efektif, itu harus dinyatakan, harus terus dilatih. Seperti kalau saudara mempunyai kendaraan yang baru, kendaraan itu kalau mau dirayun, itu yang menentukan langkah ke depannya. Kendaraan itu nanti enak atau enggak itu dari pertama kita menaikinya. Kalau kita eman-eman, pelan-pelan, dia tidak bisa mengakselerasi, dia tidak akan
bermanuver baik kalau tidak ada tindakan yang lebih bagus, maksudnya tindakan yang berani. Jadi namanya kendaraan supaya bisa berlaju dengan baik, bisa bergerak dengan baik, itu dari awal bagaimana cara penggunaannya. Kalau kita mulai berani menggunakannya itu sesuai, ya bahasanya apa ya, kalau mungkin mulai dari belajar naik sepeda motor, ya, pasti akan ambil tahun akan profesional untuk mengendarainya. Tapi kalau kita mungkin sudah pernah punya kendaraan, terus kita membeli kendaraan yang baru, kita harus tahu kecanggihan kendaraan itu seperti apa. Kita harus berani mencoba, berani bermanuver, berani melangkah. Dan kalau kita tahu kendaraannya, cara kita memulai menaikinya dengan baik, mengendarinya dengan baik, maksudnya dengan profesional, kendaraan itu pun juga akan ke depannya seperti rangkaian putaran mesin-mesinnya itu akan bergerak seperti, maksudnya kendaraan yang sudah biasa untuk dikendarai dengan baik. Nah, tapi kalau di iman-iman, saudara, mungkin saudara jalan dengan profil yang satu akan jemput-jemput terus, nggak mau melangkah profil yang dua. Ya, oke lah, kalau sekarang mesinnya matic, saudara harus ya pakai gas saja lalu jalan bus. Dan hal yang seperti itu harus dikembangkan. Jadi kita akan menemukan pengalaman-pengalaman ketika kita bisa mengendarai kendaraan atau yang kita kendarai, yang kita kendalikan. Itulah fungsinya bagaimana kita memulai pekerjaan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan yang dinyatakan. Tidak bisa kita pelan-pelan, tidak bisa kita mendiamkannya, tapi kita harus berakselerasi, bermanuver, berani bertindak. Maka kita akan tahu kelemahan atau kelebihan kendaraan kita. Nah, ini kita harus belajar. Kuasa Tuhan yang mau terus dikerjakan akan berdampak lebih baik ketika kita terus melakukannya. Tapi kalau kita mendiamkan, kalau kita tidak mau mengerjakan kuasa itu, maka kuasa itu akan biasa-biasa saja. Mari kita mempraktekkan kuasa Tuhan yang sudah dipercayakan Tuhan bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya itu. Jadi seperti yang dimiliki oleh rasul-rasul tadi ini, dia nggak mengerti apa yang telah diperbuat, apa yang harus dilakukan oleh para rasul itu, apa yang harus dikerjakan. Tapi karena ada perintah di sini dan dari malaikat yang bertindak menolong mereka untuk melepaskan keluar dari penjara, mereka keluar dari penjara yang begitu luar biasa, yang pintunya mungkin bukan hanya satu pintu, bukan hanya satu penjaga, tapi mungkin berlapis-lapis di situ. Tapi karena pertolongan malaikat di situ, kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui malaikat-malaikatnya, melepaskan mereka dari tawanan dan mereka memberitakan. Di sini di ayat yang 21. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Mentaati perintah itu, mentaati pesan itu, apa yang dipesankannya? Memberitakan, menyampaikan. Kuasa itu tidak didiamkan, kuasa itu harus diberitakan, kuasa itu harus dinyatakan, kuasa itu harus dikerjakan. Makanya di sini dikatakan sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menurut mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua bangsa Israel. Dan mereka dapati di situ ketika para mahkamah agama berkumpul di situ, dia menuju ke penjara, ternyata penjaranya kosong. Bahkan kuncinya rapi di situ. Tidak ada tanda-tanda mereka melarikan diri. Tapi ketika dibuka pintu itu, mereka nggak ada di tempat itu. Dan mereka kemana? Mereka menuruti apa yang diperintahkan Tuhan melalui malaikatnya. Dan di sini dikatakan, tetapi di ayat yang ke-22, tapi ketika pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul di situ. Lalu mereka kembali dan
memberitahukan, katanya kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal Bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Mungkin rasul-rasul itu menghilang. Kok bisa menembus tembok? Karena benar-benar pintunya itu rapi terkunci. Seperti sedia kala ketika para penjaga-penjaga itu menjagai mereka. Dan ternyata mereka tidak menghilang, tidak menembus tembok, tapi pertolongan mereka. Dan yang terjadi, apa yang terjadi rasul-rasul pada waktu itu, tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam Bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Jadi kuasa itu, saudara, harus dipraktekkan, kuasa itu harus dikerjakan. Rasul-rasul tadinya tidak mengerti apa yang mereka perbuat, tapi karena perintah dari malaikat, perintah Tuhan melalui malaikat-malaikatnya di situ untuk memberitakan kabar sukacita itu, dan mereka langsung saja memberitakan kabar sukacita itu, memberitakan kesaksian bagaimana Yesus itu menyatakan keberadaannya, dan Yesus dari lahir, mati dan bangkit kembali sampai terangkat ke surga, dari kesaksian yang begitu luar biasa, dan kuasa itu menjadi kuasa kesaksian yang menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan. Mereka diajarkan oleh para rasul-rasul itu apa yang telah dilakukan yang dilakukan Yesus, apa yang telah dikerjakan oleh Yesus, dan apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah menyelamatkan saya dan saudara. Dan kita sebagai orang yang percaya, kalau mengerti keselamatan itu datangnya dari Yesus Kristus, maka kita akan menerima kuasa itu. Dan kuasa yang sama itu harus dinyatakan apa? Harus dinyatakan. Makanya mari kita sama-sama kerjakan penyebaran Injil. Hari-hari ini apa yang harus kita kerjakan? Kita harus bertekun terus, bersekutu bersama-sama, satu di dalam doa, satu di dalam perhimpunan, satu dalam pengajaran, dan kita sama-sama saat ini apa yang kita kerjakan, mari kita boleh bersatu hati saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, nama di mana Engkau yang menyatakan suatu karya yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, yaitu karya penebusan. Sehingga kami boleh keselamatan itu ya Tuhan. Dan apa yang boleh kami kerjakan saat ini ya Tuhan Yesus, biarlah boleh menyatakan kuasa Tuhan. Apa yang boleh kami lakukan, biarlah semuanya untuk menyatakan kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terus pimpin kami dalam keberanian kami untuk menyatakan bagaimana kuasa Tuhan itu yang bekerja, bagaimana kebenaran itu yang dinyatakan bagi setiap kehidupan kami, bagaimana keselamatan itu yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kami pada malam hari ini yang bersatu bersama-sama, yang terus bertekun bersama-sama, untuk berdoa bersama-sama, untuk beribadah pada malam hari ini. Tuhan memberkati apa yang telah mereka kerjakan. Mungkin mereka mengorbankan waktu, mungkin mereka boleh menyisihkan waktu yang ada. Tapi biarlah Tuhan Yesus apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kami, orang-orang yang percaya, berpengharapan yang benar kepada Tuhan. Terus Tuhan pakai, lebih dalam lagi. Terus Tuhan pakai, terus meningkat lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni ya Tuhan ketidakmengertian kami, buat kami semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan memberkati saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus yang bersama-sama bersekutu pada malam hari ini. Tuhan memberkati keluarga Pak Haryono, suami istri, Pujar, kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu, usaha pekerjaannya, mendatangkan kemuliaan dari Tuhan. Tuhan memberkati apa yang telah mereka kerjakan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Apa yang mereka tabur berlipat kali ganda apa yang telah Pak Haryono terima ya Tuhan. Tuhan memberkati
Elsa, masa depannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tidak akan pernah sia-sia orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Demikian juga Elsa dan orang tuanya. Apapun yang telah dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Citris, keluarga Pak Agus Wiono, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Setiap pergumulan dan doanya, biarlah Tuhan nyatakan apa yang saat ini diinginkan oleh keluarga ini, Tuhan Yesus. Bila terus mendatangkan kemuliaan dari Tuhan, keluarga ini menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah Tuhan Yesus kasih yang nyata, membawa terang Kristus dalam setiap kehidupan keluarga Pak Agus Wiono. Memberkati Pak Agus Wiono dalam pekerjaan, usahanya, dan apa yang saat ini ditekuninya Tuhan, membuatnya berhasil. Kasih Tuhan yang nyata dan memberkati untuk anak-anaknya, Talia, Louis, demikian juga Yonatan, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terus Tuhan pakai mereka ya Tuhan dalam menjadi alat-Mu Tuhan Yesus untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan nyatakan karya-Mu melalui anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Talia, Yonatan, demikian juga Louis, kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan, memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala apa yang telah dibutuhkannya Tuhan untuk keperluan sekolahnya, Tuhan memberkatinya, kepintaran, kecerdasan, jauhkan dari kenakalan, apapun yang saat ini dikerjakan, mendatangkan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa buat keluarga Pak Sabdono, suami istri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati Pak Sabdono, suami istri, usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia, Tuhan memberkati keluarga ini ya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan persiapkan, biarlah Tuhan membawa damai sejahtera bagi keluarga Pak Sabdono, suami istri, Tuhan memberkati pelayanan dan pengiringannya kepada Tuhan. Apapun yang telah dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Anak-anaknya, Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Dalam pekerjaannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Untuk Yonatan, demikian juga Daniel, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan Yesus, bekerja Tuhan Yesus, lalu proteksi, terus dalam peningkatan pendapatannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Kasih Tuhan semakin nyata untuk anak-anak-Mu ini melangkah melayani Tuhan bersama-sama, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan berkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Yusta, suami istri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kasih Tuhan dan terang Kristus semakin nyata dalam keluarga ini, memberkati keluarga ini, segala apa yang telah mereka kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Kami berkati keluarga ini, segala pekerjaan, dan Tuhan menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan rumah tangganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati anak-anaknya, karena Faro, demikian juga Dio, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya, kepintaran, kecerdasan dalam perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Vina yang ada di Malang, Tuhan memberkati, kasih Kristus yang menyertainya, usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati, apa yang telah mereka kerjakan Tuhan, lipat kali-kalikan untuk penghasilannya, suaminya, dan juga anaknya Aurel, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, ya mereka selalu bersatu hati, bersekutu, untuk mengiring Tuhan lebih hari lebih setia. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Vina dan tanpa kami serahkan ke tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati juga Dino, dan telah mereka apa yang telah dikerjakan Dino, Tuhan memberkatinya. Masa depannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Andreas, Tuhan memberkati Andreas ya Tuhan, segala usaha pekerjaannya, pelayanannya, pendidikannya pada Tuhan biar lebih setia. Terus Tuhan memberikan kekuatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, Tuhan memberkati. Terus Tuhan memberikan perlindungan setelah dengan apa yang Tuhan kerjakan melalui Andreas ini ya Tuhan Yesus, kepanjangan tangan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini juga kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati saudara Tio untuk pada malam hari ini terus memberikan hatinya kepada Tuhan. Tuhan memberkati fasilitas kami bersama-sama saat ini. Pada malam hari ini Tuhan memberkati apa yang telah dikerjakannya, Tuhan membuat yang berhasil, apa yang telah diperkumpulkan cita-citanya. Tuhan masa depannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Kasih Tuhan nyata untuk keluarga Bu Wiji,
masa tuanya, demikian juga Mbak Cini, demikian juga Mbak Yuli, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya, demikian kaya Tuhan Yesus, pengiringannya kepada Tuhan memberkati Sandra, demikian juga Mas Arif, Tuhan Yesus, dan ketuk pintu hatinya mereka kembali datang bersama-sama, mereka Tuhan milik-Mu, dan kami ikat kuasa roh yang ada di dalam dirinya, kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami telah Tuhan hanya di dalam nama Yesus dan memberikan kekuatan mereka untuk datang kembali kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya berdoa juga pada malam hari ini untuk Alicia yang telah melayani Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Demikian juga William, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati Bapak mamanya, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih yang nyata membawa kita dengan sukacita yang dari Tuhan, Tuhan memberkati keluarga kami, Pak Pastor, ya Tuhan Yesus, terus Tuhan pakai dalam melangkah menjalankan firman-Mu, melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati, berikan hikmat kepada kami suami istri itu melayani Engkau lebih hari lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, kehidupan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka menjauhkan dari perpecahan dalam rumah tangga mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangganya, usaha pekerjaannya, dan menjauhkan dari pengeluaran sia-sia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam yang penuh sukacita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan dengan setianya Tuhan Yesus akan menyebut dengan kedatangannya kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar? Ya, ada yang belum selesai berdoa. Mungkin sinyalnya. Haleluya. Tuh kan? Oke, selamat malam. Apa kabar semuanya? Oh, ada Ibu Maria Eko. Ya.